Kemudian apakah untuk first taker atau untuk yang retaker? Kalau memang nanti kebijakannya diterapkan secara bersama-sama, ya mestinya untuk kedua-duanya. Pembicara kita yang pertama Bapak Mas Puri SKP MN. Saya kira kita semua sudah mengenal beliau yang sudah malang melintang menangani uji kompetensi. Dari pertama kali uji kompetensi disusun dan dilaksanakan oleh kementerian maupun oleh organisasi profesi. Beliau adalah Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP PPNI, juga sebagai Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Perawat FIK UI. Jadi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang pengembangan OSCE sebagai asesmen kompetensi perawat. Untuk itu saya persilakan Pak Mas Puri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat siang untuk Indonesia Barat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan menyampaikan tentang OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Beberapa juga menyebutnya sebagai Objective Structure Clinical Assessment yang pernah kita kembangkan bersama-sama. Landasan yuridis tentang uji kompetensi semuanya sudah tahu. Ada. Ini sejarah uji kompetensi di mana waktu itu sudah dilaksanakan oleh PPNI secara nasional. Ada juga beberapa dilakukan di daerah, salah satunya juga adalah di Jawa Tengah. Terus kemudian ada ujian knowledge based test dengan paper based dan computer based test. Dimulai tahun 2013 sudah mulai masuk kepada ujian kompetensi dengan peraturan bersama dua kementerian. Baru 2014 ada amanat undang-undang, terus kemudian ada berbagai macam perubahan peraturan menteri terkait dengan uji kompetensi, dan yang terakhir adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Saya mengundang Bapak Herbasuki SKP MKes. Ya, kita tahu bahwa Pak Herbasuki, saya kira sudah sangat terkenal karena sejak awal juga ikut terlibat dalam pengembangan standar uji kompetensi. Beliau sehari-hari sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPW PPNI Jawa Tengah. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas PPIVK dan Direktur Akper Patria Husada Surakarta. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar Pak Herbasuki. Dan selanjutnya kita persilakan Pak Herbasuki untuk menyampaikan materi penyelenggaraan OSCE untuk uji kompetensi perawat. Baik, terima kasih Pak Wayan. Bapak Ibu sekalian yang masih bisa mendengar suara saya, beberapa pertanyaan ini tertulis, coba saya jawab. Di musim sekarang ini, di mana mahasiswa itu minim sekali kegiatan praktek, yaitu tidak bisa berinteraksi dengan pasien, bagaimana mengukur kompetensinya? Itulah tadi disebutkan bahwa OSCE merupakan salah satu alternatif, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi OSCE itu dengan setting klinik, walaupun pasiennya pasien simulasi. Makanya diperlukan baik penguji maupun pelatih klien standar yang ahli, sehingga bisa melatih klien standar, orang sehat yang dilatih menjadi seolah-olah menjadi orang sakit, kemudian bertindak sebagai klien standar. Inilah salah satu alternatif untuk mengatasi musim pandemi ini, di mana mahasiswa miskin praktek.
mahasiswa interaksinya dengan pasien sangat terbatas, sehingga salah satu alternatifnya untuk mengukur kompetensi kami tawarkan dengan menggunakan metode OSCE. Karena metode OSCE settingnya klinik walaupun pasiennya dengan pasien simulasi, tapi diharapkan hampir mendekati situasi nyata. Kemudian apakah untuk first taker atau untuk yang retaker? Kalau memang nanti kebijakannya diterapkan secara bersama-sama, ya mestinya untuk kedua-duanya. Jadi yang menentukan ini buat retaker atau first taker kan pasti ini arahnya arah kebijakan. Jadi pasti ya stakeholder yang berwenang lah yang memberikan kebijakan itu. Mungkin kementerian ya. Nah sama, dimulainya kapan? Ya kalau kami tim berharap ya secepatnya dimulai, karena kami meyakini bahwa anak-anak kita itu akan lebih bisa berprestasi ketika mengerjakan soal keterampilan daripada mengerjakan soal teori yang hafalan. Apakah diperuntukkan untuk diploma atau hanya untuk nurse? Dua-duanya. Tim pengembang OSCE pun terdiri dari ada tim dari IPNI, ada tim dari IPK, sehingga hasilnya pun akan diterapkan untuk kedua-duanya, baik yang nurse maupun yang diploma. Bentar, saya lihat lagi pertanyaannya. Nah, exit exam tadi ini arahnya ranah kebijakan, mungkin Pak Mas Puri yang lebih bisa berkomunikasi dengan panitia pusat bisa menjelaskan apakah exit exam kemudian persentase 40%, 60% diberlakukan, kemudian diberlakukan mulai kapan. Barangkali Pak Mas Puri nanti bisa memberikan masukan. Pak Mas Puri monitor. Saya kira itu Bu Ati. Mungkin Pak Mas Puri bisa nyambung Bu Ati.